Kalau umat Islam mau mempelajari Al-Quran secara mandiri berdasarkan teks dan konteksnya, bebas dari tafsir-tafsir ulama, Anda akan menemukan ada ajaran yang kontradiksi di dalamnya. Misalnya, Al-Quran mengakui Taurat dan Injil, dan memerintahkan untuk mengikutinya. Tetapi di kitab yang sama ada ayat yang menuduh Injil telah dipalsukan, dan ada ayat yang memerintahkan untuk menyembah sosok lain yang tidak dikenal di dalam kitab Taurat dan Injil. Sosok lain itu adalah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, pribadi yang tidak dikenal di dalam Taurat dan Injil. Bagaimana logikanya Al-Quran memuat Taurat dan Injil dari Allah Israel, tetapi kemudian umat Islam beribadah kepada ilah lain, Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah? Dapatkah disamakan antara Allah yang menyatakan diri melalui firman-Nya dengan Allah yang misterius? Dapatkah disamakan antara Allah yang hidup, yang memiliki roh dan firman dengan Allah yang tidak memiliki roh dan firman? Dapatkah disamakan antara Tuhan YHWH dengan ilah yang disembah melalui berhala oleh Bani Quraisy di zaman jahiliyah? Al-Quran telah menyekutukan antara Allah YHWH dengan Tuhan negeri Mekah, antara Allah yang menurunkan Taurat dan Injil dengan ilah pagan Mekah yang disembah melalui berhala di Ka'bah. Kristen adalah pengikut Yesus, seorang Mesias, juru selamat yang dijanjikan Allah kepada Bani Israel melalui para nabi, dan pribadi inilah yang kemudian diikuti oleh umat Kristen melalui murid-murid Yesus yang dipilih sebagai saksi-saksinya. Paulus yang selalu menjadi korban fitnah yang dituduh mengubah Injil, dia ini hidup di zaman yang sama ketika para saksi dan murid-murid Yesus masih hidup. Jika ajaran Paulus menyimpang, tentu murid-murid Yesus yang lain dan para saksi akan menegurnya. Paulus adalah ahli Taurat yang sudah dibukakan pikirannya, sehingga ia menjadi sangat memahami siapa Yesus berdasarkan kitab Musa dan kitab para nabi, bahkan lebih memahami daripada murid-murid Yesus yang lain. Kitab Taurat dan kitab para nabi adalah kitab yang membicarakan tentang Sang Mesias, Immanuel yang kemudian dikenal bernama Yesus. Al-Quran hanyalah peringatan yang membenarkan Taurat dan Injil. Apa maksud kata membenarkan Taurat dan Injil pada ayat-ayat Al-Quran? Pengertian kata membenarkan dapat dipahami dari konteks ayatnya, oleh karena itu mari kita lihat isi ayatnya. Quran Surah Al-An'am ayat 92 berkata, "Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan agar engkau memberi peringatan kepada Ummul Qura dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada akhirat tentu beriman kepadanya, dan mereka selalu memelihara salatnya." Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, maksudnya adalah mengakui, bukan menyempurnakan atau meluruskan atau mengoreksi. Artinya, isi Al-Quran adalah tentang Taurat dan Injil, supaya Muhammad memberi peringatan kepada penduduk kota Mekah dan orang-orang di sekitarnya. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12 berkata, "Dan sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik." Dari ayat ini kata membenarkan adalah mengakui, bukan menyempurnakan atau meluruskan atau mengoreksi. Jadi Muhammad melalui Al-Quran mengajarkan Taurat Musa dalam bahasa Arab, makanya di dalam Al-Quran ada banyak kisah yang ada di kitab Musa dan Injil untuk memberi peringatan kepada penduduk kota Mekah dan sekitarnya yang zalim. Dan ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang berkata membenarkan kitab-kitab sebelumnya, misalnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 41, Quran Surah Ali Imran ayat 3, Quran Surah Fatir ayat 31, dan lain-lain. Di Quran Surah As-Syura ayat 7 juga disebutkan, "Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya serta memberi peringatan tentang hari berkumpul yang tidak diragukan adanya, segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka." Dari ketiga ayat ini sangat jelas maksud dan tujuan Al-Quran yang membenarkan Taurat dan Injil, yaitu agar Muhammad memberi peringatan dengan mengajarkan Taurat dan Injil kepada penduduk ibu kota Mekah dan sekelilingnya dalam bahasa Arab. Dan di Quran Surah As-Sajdah ayat 23 juga disebutkan, "Dan sungguh,
telah kami anugerahkan kitab kepada Musa, maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Di ayat ini pun Al-Quran selalu dihubungkan dengan kitab Musa yang menjadi petunjuk kepada Bani Israel. Artinya, Al-Quran juga mengajarkan apa yang ada di kitab Musa yang diajarkan dalam bahasa Arab. Dengan demikian isi Al-Quran tidak logis memberikan pernyataan yang berbeda dengan apa yang diajarkan di dalam Taurat dan Injil. Di Quran Surah Yunus ayat 94 dikatakan, "Maka jika engkau Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu, sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu." Di ayat ini dikatakan jika Muhammad ragu akan isi Al-Quran, dia diperintahkan oleh Jibril untuk bertanya kepada yang membaca kitab sebelum dia. Dari sini sangat jelas kelihatan jika isi Al-Quran yang sebenarnya adalah sama dengan apa yang diajarkan di dalam Taurat dan Injil, yang berbeda hanyalah bahasanya. Namun pengikut Muhammad justru tidak mau bertanya kepada umat yang membaca kitab sebelumnya, sehingga banyak yang menafsirkan ayat yang berkaitan Taurat dan Injil berdasarkan pikirannya. Isi Al-Quran yang ada sekarang sudah banyak berbeda dengan Taurat dan Injil, misalnya surat Al-Jin, Al-Lahab, Al-Quraisy, Al-Fil tentang Ka'bah dan Tuhan negeri Mekah, kisah Ibrahim dan Ismail yang meninggikan pondasi Ka'bah, Isra Mi'raj, perubahan kiblat, dan sebagainya. Semuanya tidak ada dalam Taurat dan Injil. Apakah mungkin Muhammad menanyakan itu kepada yang membaca kitab sebelumnya? Jika tidak, berarti ayat-ayat itu bukan dari Muhammad, tetapi ayat-ayat siluman. Ayat-ayat Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat dan Injil. Al-Quran mengakui bahwa kitab Taurat sebagai petunjuk dan rahmat. Al-Quran berkata, "Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya." Quran Surah Al-An'am ayat 154. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, dan seterusnya. Quran Surah Al-Maidah ayat 44. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami menurunkan Injil kepadanya, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 46. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia, dan seterusnya. Quran Surah Al-An'am ayat 91. Dan sesungguhnya, telah kami berikan kepada Musa Alkitab, sesudah kami binasakan generasi-generasi yang terdahulu, untuk menjadi pelita bagi manusia, dan petunjuk dan rahmat, agar mereka ingat pada kebenaran. Quran Surah Al-Qasas ayat 43. Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat, dan ini, Al-Quran, adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab, untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Ahqaf ayat 12. Maka jika mereka mendustakan engkau Muhammad, maka ketahuilah rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan pula. Mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna. Quran Surah Ali Imran ayat 184. Dan ingatlah, ketika kami berikan kepada Musa Alkitab, dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah, agar kau mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 53. Al-Quran memerintahkan untuk mengikuti Taurat dan Injil. Al-Quran berkata, mereka itulah, para nabi sebelumnya, yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam. Quran Surah Al-An'am ayat 90.
Kalau Anda dapat menyimak makna ayat ini, isi Al-Quran yang sebenarnya adalah petunjuk dari para nabi sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur dan Injil. Dari semua ayat-ayat yang telah saya uraikan sebelumnya dapat diambil kesimpulan bahwa Al-Quran yang diajarkan Muhammad yang sesungguhnya adalah kitab yang mengabarkan tentang Taurat dan Injil yang ditulis dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, Mekah, dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itulah banyak isi Al-Quran yang isinya mirip dengan Taurat dan Injil. Jika ada ayat-ayat Al-Quran tidak terkandung di dalam Taurat dan Injil, maka tentu ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat siluman. Bukti-bukti lain jika isi Al-Quran yang sebenarnya hanyalah tentang Taurat dan Injil akan saya uraikan pada video berikutnya dengan judul, Al-Quran yang ada sekarang sudah palsu. Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil dan Muhammad serta pengikutnya diperintahkan mengikuti petunjuk para nabi sebelumnya yaitu berpedoman kepada Taurat dan Injil. Tetapi kemudian di dalam Al-Quran yang ada sekarang ada banyak surat dan ayat-ayat yang tidak terkandung di dalam Taurat dan Injil, bahkan ayat-ayat yang menyerang Taurat dan Injil, misalnya menuduhnya sudah palsu, mengatakan kafir kepada mereka yang beriman kepada Isa Al-Masih sebagai Allah yaitu firman-Nya, dan lain-lain. Padahal Al-Quran sendiri menyebut Isa itu sebagai firman Allah dan roh dari Allah. Mengapa Al-Quran yang ada sekarang menuduh Taurat dan Injil sudah dipalsukan, padahal sebelumnya membenarkannya? Mengapa Al-Quran yang ada sekarang menyangkal Isa adalah Allah, padahal di dalam Al-Quran sendiri dikatakan jika Isa itu adalah firman Allah, roh dari Allah, seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat, mengetahui tentang hari kiamat, dan lain-lain? Jawabnya adalah karena umat Islam sudah murtad, sudah berubah kiblat ke Ka'bah dan menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah. Taurat, Zabur dan Injil diturunkan oleh Allah YHWH, yaitu Yesus, yang berfirman langsung kepada para nabi dari Bani Israel, dan inilah yang diajarkan Muhammad ke penduduk Mekah, tetapi Muhammad ditolak, lalu ia hijrah ke Madinah dan ia mendirikan masjid yang berkiblat ke Yerusalem. Misalnya, Quran Surah An-Naml ayat 91 yang memerintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, lalu di dalam kurung ditulis Mekah, padahal Muhammad ditolak berdakwah di Mekah, lalu ia hijrah ke Madinah dan di Madinah ia mendirikan masjid dengan berkiblat ke Yerusalem. Dengan demikian, Tuhan negeri manakah yang dimaksud pada Quran Surah An-Naml ayat 91 tersebut? Tuhan negeri yang dimaksud adalah Yerusalem, bukan Mekah. Kata-kata dalam kurung dalam terjemahan Al-Quran mengandung rekayasa yang dibuat oleh para ulama orang Arab yang ingin mempertahankan agama nenek moyangnya yang beribadah ke ilah leluhur mereka di Ka'bah. Perlu umat Islam sadari bahwa di awal Al-Quran membenarkan Taurat dan Injil tetapi kemudian menuduhnya telah diubah. Al-Quran berkata, "Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya," tetapi berubah menjadi Al-Quran ditujukan kepada semua umat, bahkan kepada mereka yang beriman kepada Taurat dan Injil. Di awal berkata bahwa Tuhan ahli kitab dan Tuhan Muhammad adalah satu, tetapi kemudian turun ayat yang memerintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah.